Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, pada malam yang ke-25 ini kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kedua belah kaki kita menuju Masjid Jakarta Islamic Center ini. Tentunya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala niat kita akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu tercerahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, di masjid ini, akan mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan daripada kultum yang pernah saya sampaikan, yaitu mengenai tentang bahwa hidup itu hakikatnya adalah memilih. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelas memberikan suatu jalan atau menunjukkan suatu jalan, mana yang benar dan mana yang salah. Segala perintah Allah yang harus dilaksanakan harus kita laksanakan. Segala perintah Allah yang berupa larangan, maka kita harus meninggalkan semua itu. Berkenaan dengan bahwa hidup adalah harus memilih, bahwa kita semua hakikatnya adalah tidak ingin menjadi orang yang hina. Kita semua adalah ingin dipandang oleh Allah menjadi hamba yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kehinaan itu adalah di antara kehinaan yang menyebabkan hinanya seseorang, yang menjadikan seseorang itu zullun wa haqarah, mendapatkan predikat orang tersebut hina, orang tersebut rendah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hal yang apabila kita masuk dalam 3 ini, maka kita termasuk golongan orang yang hina dan rendah. Apa saja itu Pak, Bu? Apa saja yang 3 hal itu? Ada yang tahu? Mau tahu? Mau tahu? Tunggu setelah yang berikut ini. Maksudnya mau dikasih tahu. 3 hal itu adalah yang nanti mungkin kalau seumpama tidak bisa saya
sebutkan ketiga-tiganya, namun mudah-mudahan walaupun satu seumpama akan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Kata Rasulullah, termasuk orang yang zullun wa haqarah, yang digambarkan di dalam sebuah hadis itu menggunakan kalimatnya yang sering kita kenal, yang sering kita dengar, adalah kalimat menggunakan raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ bermakna zullun wa haqarah, mempunyai makna hina, rendah. Kenapa orang tersebut bisa dikatakan orang yang hina dan rendah? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukirtu indahu wa lam yusalla alayya. Yang pertama, idza dzukirtu indahu wa lam yusalla alayya. Apabila disebutkan namaku, kata Rasulullah, apabila disebutkan oleh seseorang dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa lam yusalla alayya, dan orang yang mendengar kalimat tersebut, mendengar kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan kalimat salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kata Rasulullah, orang tersebut adalah raghima anfu rajulin, termasuk orang yang zullun wa haqarah. Karena di antara beberapa permintaan daripada malaikat Jibril, suatu ketika, ya Muhammad, aminkan 3 hal. Aminkan 3 hal. Apa itu wahai Jibril? Di antaranya adalah kecelakaan bagi orang yang apabila disebutkan namamu Muhammad akan tetapi dia tidak menjawab atau tidak bersolawat kepadamu. Jibril minta kepada Rasulullah, ya Muhammad, aminkan 3 hal. Di antaranya adalah apabila seseorang tidak menyebutkan solawat di saat ada orang yang bersolawat, celaka bagi orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan amin. Kalau Rasulullah sudah berdoa, ijabah, makbul. Dikatakan raghima anfu rajulin, kecelakaan atau hina bagi seseorang. Itu yang dimaknai raghima anfu rajulin kalau di dalam bahasa Arabnya itu ibarat sapi kebo yang dicocok hidungnya. Paham Pak? Paham Pak? Tahu hidungnya sapi yang dicocok gitu? Tahu Pak? Atau sapi? Ya, atau kuda? Atau apa saja hewan yang dicocok hidungnya? Itu kalau ditarik ke kanan ikut kanan, ditarik kiri ikut kiri. Nah, itulah orang yang hina. Kalau seumpamanya ada manusia yang disebutkan nama Muhammad, dia tidak menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, itulah orangnya. Dikategorikan seperti itu, hina. Inginkah kita menjadi orang yang hina? Tidak. Tentunya kita mohon kepada Allah agar supaya kita semua dijadikan hamba Allah yang mulia. Karena manusia adalah makhluk yang mulia. Terkait dengan ini, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau berkata Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi atau sallallahu ala Muhammad, apa susahnya? Tadi sebentar ketika pertama kali saya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, yang jawab cuma atu 2. Saya tidak mau mengatakan bahwa orang yang tidak menjawab itu yang ada di sini ibarat kata raghima anfu rajulin, tidak.
Terserah menilai sendiri nanti. Ketika saya ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau siapapun orangnya, dimanapun kita mendengar kalimat Muhammad, maka kita buru-buru. Tahu Pak buru-buru? Buru-buru tahu? Hah? Bu? Buru-buru tahu? Buru-buru itu maksudnya segera. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang belakang belum. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pinggir kiri belum. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kanan pada diam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mulia. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah digambarkan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Begitu dong Pak, Bu. Ini kayaknya saya ngomong pada tidur nih. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Enak nggak Pak? Yang bohong, yang bener aja Pak. Kalau nggak enak bilang nggak enak. Ibu-ibu, enak Bu? Lagi? Ya udah, ntar kalau dibaca Al-Qur'annya panjang jadi nggak ngomong lagi ntar. Jadi ada kalimat di situ harisun alaikum yang bermakna tamak. Tamak itu bahasa, kalau bahasa nggak bagusnya rakus, serakah, pengennya begini. Bukan cuma begini, tapi begini pengennya. Itu namanya tamak. Ya. Ibarat kata ada hadis yang mengatakan lau anna wadiyan li ibni Adam wadiyan min dhahabin, ya. Andai kata manusia memiliki satu benda, pasti dia akan memiliki dua benda. Minta supaya punya dua benda. Itu sifat manusia, tamak. Bapak punya mobil, katakan mobilnya mobil carry. Pengen gak Bapak punya mobil itu semacam Kijang Innova? Ya itu manusia Pak. Itu manusia itu. Gitu. Jadi sudah punya motor Vario, pengen lagi dia punya apa satunya? Scoopy sekarang. Kalau dia punya Mio, dia pengen punya yang lainnya, Ninja kalau dia punya. Itu manusia. Rasulullah tidak tamak terhadap harta benda. Akan tetapi haris yang dimaknai di sini adalah tamaknya Rasulullah, keinginannya Rasulullah kepada umatnya agar semua umat kita semua ini adalah tergolong orang-orang yang selamat. Itulah sifat haris alaikum. Keinginan Rasulullah agar kita semua itu adalah menjadi orang yang selamat, Pak, Bu. Pengen Rasulullah itu melihat umatnya itu selamat. Bil mu'minina raufur rahim, lembut. Itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka digambarkan di dalam sebuah hadis perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita
diumpamakan ibarat kata hadis di situ, masali wa masalukum kamasali rajulin auqada nara. Rasulullah bersabda, perumpamaan aku dengan kalian itu adalah seperti seseorang yang menyalakan atau menghidupkan api unggun. Tahu api unggun, Pak? Tahu. Ngidupin api. Faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Tidak lama setelah menghidupkan api unggun itu, kemudian datang yang namanya binatang-binatang kecil. Kalau kita menghidupkan api unggun, Pak, kita melihat enggak binatang-binatang kecil yang menghampiri api tersebut? Lihat enggak, Pak? Bilang aja lihat gitu. Lihat gitu, biar cepat enak gitu. Masih mikir-mikir, kayaknya lagi lama ntar ini. Ya, lihat gitu aja, cepat jadinya. Pernah lihat nggak Pak, ketika kita itu menghidupkan api, ya, atau kita bakar-bakar ikan, ya, kalau malam-malam itu kita bakar ikan, kira-kira ada nggak hewan-hewan kecil yang mendatangi api tersebut? Ada, gitu aja. Lihat nggak? Lihat, gitu aja. Nah, perumpamaannya itu adalah Rasulullah yang menghidupkan api tersebut. Sementara kita semua itu adalah ibarat kata laron-laron atau binatang-binatang kecil seperti itu, mendatangi api yang dihidupkan oleh Rasulullah, oleh seseorang tersebut. Lalu kemudian orang yang menghidupkan api itu atau Rasulullah tidak menginginkan laron-laron atau binatang-binatang kecil ini masuk ke dalam kubangan api. Tidak pengen dikibas-kibaskan agar supaya laron itu atau binatang-binatang kecil tidak masuk ke dalam api. Akan tetapi apa yang terjadi? Rasulullah sudah berusaha sedemikian mungkin. Al-Quran jelas, hadis Rasulullah pun jelas. Al-Quran menerangkan mana yang halal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sudah dibilang salat itu wajib, kemudian berpuasa itu wajib. Tapi Pak, kalau kita perhatikan di jalan-jalan kalau siang bolong, kira-kira kita melihat ada orang yang lagi merokok di jalan enggak? Gitu jawabnya cepat, enak. Ngelihat enggak? Lihat. Gitu. Ngelihat orang lagi pada makan enggak? Nah, gitu, cepat itu, enak. Terus apa itu? Terus apa maunya? Hah? Lanjut. Enggak kelamaan? Ya. Kita lihat di situ. Faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Jadi laron atau binatang-binatang kecil itu menghampiri. Ayat Al-Quran sudah jelas menerangkan bahwa puasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita orang yang beriman apa enggak? Kalau kita beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian asyamu apa berpuasa. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat wajib, salat 5 waktu wajib apa sunnah? Tahu wajib Pak ya? Bapak tahu wajib itu. Kira-kira banyak gak orang yang meninggalkan salat 5 waktu? Ya Allah, banyak Pak. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga salat 5 waktu. Begitu sudah jelasnya ayat-ayat Al-Quran perintah Allah, kemudian hadis Rasulullah, masih juga banyak orang yang tidak berpuasa, masih juga banyak orang yang tidak sholat, banyak.
Rasulullah sudah menggambarkan kalau kalian itu sholat sendirian sekian, sholat berjamaah sekian, sholat tarawih kemudian sekian, baca Al-Quran sekian, banyak hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi pada akhirnya kita disuruh memilih. Kalau kamu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, kamu akan mendapatkan 27 derajat. Tapi kalau kamu melakukan sholat 5 waktu sendirian, maka pahalanya 1. Milih mana Pak? Milih 27. Maka itulah memilih. Kalau kita mau memilih yang 27, maka kita berjamaah. Ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang ini adalah 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka di antara 3 hal yang tadi saya sebutkan itu yang termasuk ragima anfu rajulin dakhala Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyufaralah. Termasuk orang yang hina, termasuk orang yang celaka adalah mereka yang nututi bulan suci Ramadan, masuk di bulan suci Ramadan, akan tetapi Ramadan itu tidak dapat menghapuskan dosa-dosanya. Kenapa begitu Pak? Artinya apa? Ramadan itu ada, kita masih sehat, tapi kita tidak berpuasa. Tidak berpuasanya kita itulah dalam arti kita tidak menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Rasulullah mengatakan, sudah jelas Rasulullah menggambarkan sedemikian rupa. Ini yang terbaik, ini buruk. Berpuasa di bulan suci Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini, insya Allah semua yang hadir di sini ini orangnya puasa semua, insya Allah. Ya, semua kelihatan mukanya soalnya. Mukanya kelihatan. Kalau nggak kelihatan, memedi namanya Pak. Ya, makanya gitu ya. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kembali kepada tadi yang saya katakan bahwa hidup itu adalah memilih. Allah di dalam Al-Quran sudah jelas menggambarkan ini yang lurus dan ini yang bengkok. Maksudnya ini yang benar, ini yang salah. Tadi yang ayat saya bacakan itu kan ada kalimatnya itu. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Maka segolongan manusia fil jannati ada yang masuk ke surga, wa fariqun fis sa'ir, dan sebagiannya lagi ada yang masuk neraka. Siapa orang yang masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang masuk ke sa'ir atau neraka? Mereka adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Cukup Pak? Cukup. Alhamdulillah. Jelas Pak? Bawa pulang ini Pak. Kantongin. Ya. Masukin kantong. Kemudian begitu. Jadi yang pertama tadi, jangan lupa ketika disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buru-buru atau segera sambut Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Gitu. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini Pak. Kalau kita baca sholawat itu pada hari Jumat sebanyak 80 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai 80 kali. Itu akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Susah enggak Pak?
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 15 menit. Ya. Kalau 1000 kali, nggak tahu tuh. Apalagi maksudnya begitu. Artinya 80 kali aja Allah memberikan rahmat kepada orang seperti itu, apalagi dia baca tambah banyak lagi. Maka kata Rasulullah, apa itu, ada hadis yang mengatakan bahwa umatku nanti pada hari kiamat, apa Ustaz? Ada yang hafal hadisnya? Orang yang paling dekat denganku nanti itu adalah orang yang banyak membaca sholawat. Mari kita menjadi orang yang cinta kepada bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat salawat. Mudah-mudahan kita semuanya akan masuk surga bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.